Baik rekan-rekan, saya akan menjelaskan tentang kehamilan pada remaja. Kehamilan pada remaja adalah kondisi di mana seseorang individu berusia antara 10 hingga 19 tahun mengalami kehamilan, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Kehamilan ini seringkali terkait dengan berbagai faktor, termasuk kurangnya pendidikan seks, tekanan sosial, dan akses terbatas ke layanan kesehatan. Kehamilan remaja dapat membawa dampak signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental, pendidikan, serta masa depan individu tersebut. Ada pun beberapa hal lain yang menyebabkan kehamilan pada remaja, yaitu rendahnya pendidikan yang rendah dan ekonomi yang rendah. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Ladra Abdurrahman atau pendaftaran Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam. Nah, setelah udah dijelaskan pengertian dari kehamilan pada remaja, masuk nih kita selanjutnya ke faktor-faktor kehamilan remaja. Faktor-faktor kehamilan remaja yang saya akan jelaskan adalah pertama dari faktor internal. Faktor internal sendiri adalah faktor pendidikan dan faktor pendapatan. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor teman. Masuk nih ke faktor internal yang pertama, yaitu faktor tentang pendapatan. Apa sih maksudnya pendapatan? Menurut studi, orang yang berpendapatan lebih rendah akan mengalami untuk meningkatkan dan akan adanya kehamilan pada remaja yang lebih tinggi dibandingkan pada orang-orang yang memiliki pendapatan orang yang rendah. Lanjut, yang kedua yaitu faktor pendidikan. Faktor pendidikan maksudnya orang yang memiliki bersekolah ataupun memiliki banyak studi di tempat lainnya akan memiliki proteksi yang lebih tinggi pada kehamilan remaja dibandingkan dengan rekan-rekan kita atau teman-teman kita yang memiliki pendidikan yang lebih rendah ataupun mereka putus sekolah ataupun mereka juga tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Yang ketiga yaitu faktor eksternal, adalah faktor teman-teman. Faktor teman-teman artinya kita adalah manusia makhluk sosial dan kita apabila teman-teman di lingkungan sekitar kita melakukan hal-hal yang di luar norma agama, kita cenderung untuk mengikutinya walaupun tahu hal yang kita lakukan itu adalah hal yang salah. Nah, sekian itu saja faktor-faktor dari kehamilan remaja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Bye-bye. Masalah yang timbul pada kehamilan remaja seringkali menempati risiko kesehatan yang lebih tinggi bagi ibu dan bayi. Masalah emosional seperti stres, depresi, serta tantangan sosial dan ekonomi. Selain itu, pendidikan yang terputus dan stigma sosial juga menjadi faktor yang signifikan. Contohnya seperti kesehatan fisik, kesehatan mental, pendidikan, ekonomi, stigma sosial, hubungan keluarga, dan pengasuhan. Seperti apa sih? Yang pertama, kesehatan fisik itu risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Yang kedua, kesehatan mental, stres, kecemasan, dan depresi akibat tekanan sosial dan tanggung jawab yang baru. Yang ketiga, pendidikan. Kenapa menuju kepada pendidikan? Karena kesulitan dalam melanjutkan pendidikan yang dapat mengurangi peluang karir di masa depan. Yang keempat, ekonomi, ketergantungan finansial karena remaja mungkin tidak siap untuk membesarkan anak yang memiliki kebutuhan ekonominya. Habis itu, stigma sosial, yang dimana diskriminasi atau penilaian negatif dari masyarakat yang dapat menyebabkan isolasi. Yang terakhir, pengasuhan anak. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam merawat bayi yang dapat mendampak pada perkembangan sang anak. Selanjutnya, dampak kehamilan pada remaja. Yang pertama, keguguran. Remaja yang hamil di bawah usia 20 tahun rentan mengalami gangguan kehamilan sampai keguguran. Tubuh remaja di bawah usia 20 tahun dianggap belum mampu menopang bobot bayi, sehingga badan terasa cenderung lebih mudah lelah ketimbang ibu hamil yang berusia matang. Yang kedua, bayi lahir prematur. Ibu yang hamil di usia muda rentan melahirkan bayi prematur yang umumnya dilahirkan kurang dari usia kandungan 37 minggu. Bayi prematur memiliki berat badan rendah dan beresiko mengalami gangguan kesehatan seperti kognitif, sistem pernafasan, pencernaan, dan masalah lainnya. Yang ketiga, tekanan darah tinggi. Hamil di usia muda juga beresiko menyebabkan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi pada ibu hamil biasa dikaitkan dengan proteinuria, yakni kandungan protein pada urin dan masalah kerusakan organ lainnya. Yang keempat, masalah kesehatan mental. Remaja yang hamil di usia muda rentan mengalami stres dan depresi karena dikucilkan dari lingkungan pergaulan serta hambatan dalam meraih cita-citanya.
Cara mencegah hamil usia muda. Hamil usia muda bisa dicegah dengan mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai seputar kesehatan reproduksi dan seksual. Agar bisa tercegah dari kehamilan di usia muda, para orang tua dan remaja perlu membekali diri dengan informasi berikut ini. Yang pertama, menjalani program KB atau program keluarga berencana, yang dimana program pemerintah ini yang bertujuan untuk mengendalikan angka kesuburan dan kehamilan, termasuk pada remaja di bawah usia 18 tahun. Sayangnya, masih banyak perempuan yang tidak menggunakan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Lalu, pemakaian kontrasepsi seperti kondom juga dapat mencegah penularan penyakit menular seksual. Yang kedua, yaitu mendapatkan pendidikan yang memadai. Pendidikan yang baik akan membuat remaja lebih cermat mengambil keputusan dan menjaga dirinya sendiri. Pendidikan tentang seksualitas atau sex education juga perlu diberikan sejak dini, tidak hanya untuk anak perempuan tetapi juga untuk anak laki-laki. Dengan mengetahui bagaimana proses terjadinya kehamilan serta resiko melakukan seks bebas, setiap remaja bisa membuat keputusan untuk menjauhi dirinya dari pergaulan bebas. Lalu yang ketiga, yaitu membuat keputusan untuk diri sendiri. Banyak perempuan belum menyadari bahwa tubuh hidupnya adalah milik tanggung jawabnya sendiri. Selain itu, masih banyak remaja perempuan yang tidak bisa membuat keputusan kapan mereka akan memiliki anak atau bagaimana mereka menjaga sistem reproduksi mereka sendiri. Oleh karena itu, pendidikan seksual atau kesehatan reproduksi penting diberikan kepada remaja, terutama remaja yang sudah pubertas. Dengan memperoleh informasi yang memadai, remaja diharapkan untuk memakai atau menghindari hubungan seksual sebelum menikah. 3. Selanjutnya, menghargai diri sendiri serta memperkaya diri dengan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi adalah langkah penting untuk menghindari hamil usia muda. Selanjutnya itu penanganan terhadap remaja yang hamil. Apa sih penanganan yang dapat diberikan terhadap remaja yang hamil? Remaja yang hamil memerlukan pendekatan, baik secara fisik, emosional, sosial, dan juga pendidikan. Hal pertama yang perlu dilakukan ialah memberikan dukungan baik secara emosional dan juga psikologinya, agar tetap mempertahankan tekanan emosionalnya tetap terjaga. Hal yang bisa dilakukan antara lain dengan membawa remaja yang hamil untuk melakukan konseling ke psikolog. Dan hal-hal yang perlu dilakukan ialah remaja yang hamil memerlukan dukungan dari orang-orang sekitar seperti keluarga, saudara, sahabat, dan rekan-rekan di sekitarnya. Kemudian hal-hal yang lain yang perlu dilakukan ialah dengan memberikan pengecekan rutin terhadap kesehatan baik remaja yang hamil maupun anak yang dikandungnya, dengan melakukan pengontrolan terhadap pihak medis, dokter, dan juga bidan. Dan kemudian tak kalah pentingnya dalam bidang sosial, dalam interaksi sosialnya, remaja yang hamil ini memerlukan adanya dukungan dari lingkungan sosialnya sehingga dia tidak merasakan diskriminasi dan tekanan yang berlebihan terhadap dirinya, terhadap pikirannya, sehingga tetap menjaga agar kestabilan emosionalnya tetap terjaga. Yang terakhir ialah remaja yang hamil perlu mendapatkan pendidikan yang lebih dan cukup lagi tentang kehamilan di usia dini. Perlu mendapatkan pendidikan yang lebih lagi terhadap pembelajaran terkait dengan hal-hal ini. Remaja yang hamil tidak harus memberhentikan pendidikannya sampai di sini, tetapi perlu untuk membuka lagi pola pikirnya untuk tetap mempertahankan agar dia tetap melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya. Itu hal-hal yang dapat dilakukan terhadap remaja yang hamil, penanganan-penanganan yang dilakukan terhadap remaja yang hamil. Bukan hanya sampai kepada dirinya sendiri, tapi dia juga dapat menjadi pembelajaran bagi remaja-remaja yang lain dan juga dapat belajar dari pengalamannya sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama baik terhadap rekan-rekannya, teman-temannya, saudara, dan